Bapak Ibu. Jadi khusus untuk memberitakan semua yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan. Ya, sekarang terus diangkat di Humas Protokol, jadi Korlip sekarang di Humas ya. Oke, kita akan membahas terkait dengan makan bergizi gratis di siang hari ini. Sudah ada 3 narasumber, saya undang satu persatu dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan akan meninjau dari sisi gizinya, ya apakah mencukupi atau belum. Akan kami undang Dr. Toto Sudargo MKes. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Toto. Silakan Pak Toto, boleh menuju ke depan. Iya. Duduk aja. Siap. Lah, dari segi kebijakan, ini akan diulas oleh salah seorang guru besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada Profesor Wahyudi Kumorotomo. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Prof. Wahyudi, silakan Prof. Beliau merupakan juga Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada ya. Dan dari sisi supply chain, kira-kira apakah butuh impor sapi, apakah kita akan butuh impor beras dan lain sebagainya. Ini akan dibahas dan diulas oleh Guru Besar dari Fakultas Pertanian UGM, ada Profesor Subedjo di sini. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan Prof. Subedjo. Jadi dari 3 sudut pandang yang berbeda, teman-teman, nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk teman-teman media yang ingin bertanya, boleh kepada Prof. Subedjo dari Fakultas Pertanian, atau dari Fakultas Kedokteran ada Pak Toto di sini, atau mungkin dari sisi kebijakan di Fakultas ISIPOL ada Prof. Wahyudi Kumorotomo. Mungkin pertanyaan pertama, saya mau ke Pak Toto dulu, mungkin dari segi gizi begitu ya Pak Toto ya. Ini kan memang targetnya untuk teman-teman atau adik-adik kita yang masih sekolah ya, dari usia PAUD, TK, SD, SMP, SMA begitu. Dari sekian banyak pemberitaan dan mungkin Pak Toto sendiri melihat seperti ini menunya. Ya sudah ada sayur, sudah ada nasi dan lain sebagainya. Apakah menurut Pak Toto sendiri itu sudah mencukupi kebutuhan gizi untuk mereka Pak Toto? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian yang saya hormati, bahwa ada program yang luar biasa dan perlu kita sambut adalah program makanan gratis untuk anak-anak di Indonesia. Itu yang pertama. Kami berharap bahwa program ini kita tanggapi dengan positive thinking. Itu yang pertama. Karena apa? Karena negara lain sudah memulai sejak puluhan tahun yang lalu. Sedangkan di Indonesia itu baru mulai. Nah, justru kita baru mulai itu, kita akan dukung. Harapan kami seperti itu. Dukung dulu. Soal nanti ada kurang dan lebihnya, kita evaluasi secara bersama-sama. Tetapi kami pesan betul kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah menghujat atau jangan pernah menahan program ini yang sangat mulia. Kenapa? Diberikan pada anak-anak yang sedang tumbuh atau growth, pada anak SMA, SMP, SD, TK, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kelompok ini adalah akan menentukan 10 tahun ke depan, atau barangkali 20 tahun ke depan, bagaimana bangsa ini akan bersaing dengan bangsa lain. Itu yang penting. Kami turunkan bagaimana sekarang dengan makanan gratis itu. Teman-teman semuanya, saya sampaikan bahwa jika kita berikan uang Rp10.000, untuk saya jajakan di warung Padang, gak akan pernah dapat, gak akan pernah. Justru pemerintah memberikan sebuah kolektif program atau perencanaan, di mana dalam perencanaan itu akan ada cross subsidi dananya, yang 10.000 itu. Pada siapa? Karena pada kelompok-kelompok ini, SMA, SMP, SD, TK, adalah jumlah kalori atau kebutuhan per hari per orang berbeda. Cross subsidi namanya. Kalau dibikin dalam jumlah yang cukup besar, partai besar, 1.000 porsi atau 2.000 porsi, itu menjadikan dana itu kita bisa kelola dengan baik. Makanya jangan pernah kita memberikan menanggapi sesuatu yang kita nggak tahu. Di daerah-daerah tersebar para ahli gizi yang bisa menentukan menunya bagaimana, besarannya berapa, kalori yang dibutuhkan berapa, dan siklusnya bagaimana. Ini yang penting ya. Jadi dengan 10.000 itu saya yakin masih realistis. Kami masih realistis. Asal adalah pertama, jangan pernah para penyelenggara makanan gratis itu berpikir untuk profit. Balik harusnya, bagaimana saya bisa mensodakohkan dana saya untuk kegiatan ini. Yang penting itu.
Kalau untuk mencari profit, bubar. Pasti bubar. Karena apa? Karena fokusnya nanti adalah tidak lagi pada kualitas, tapi mencari keuntungan. Titip pesan betul kepada masyarakat Indonesia. Jadi, sekarang menu yang disajikan adalah menu yang enak sekalian. Tidak perlu berpikir tentang kuantitas atau jumlah. Justru saya lihat kualitasnya. Kenapa kualitasnya? Karena ketika makan pas enak-enaknya berhenti. Itu akan membuat penasaran besok. Sehingga anak-anak akan berpikir besok menunya apa lagi. Sehingga apa? Akan mengurangi jumlah tidak masuk sekolah. Ini yang penting. Dengan menu yang terbatas dan kualitasnya enak itu, maka tidak ada waste. Istilah kami waste adalah sisa makanan. Nggak ada, karena makan dihabiskan semuanya. Daripada kita membuat satu menu yang besar, dimakan diacak-acak sama anak-anak. Itu paling menyakitkan. Padahal satu upo nasi, satu upo, dikalikan dengan sekian ratus ribu anak, jadi berupo-upo. Banyak sekali. Ini yang penting. Nanti pertanyaannya Prof. Bejo, ya, atau kebijakannya Prof. Kumoro. Ini yang penting, saudara sekalian. Jadi kami udah mendengar, yang mengatakan, oh ini menunya sedikit, nggak usah khawatir itu. Yang penting enak dulu. Masyarakat tolong betul kritik, tetapi yang sifatnya membangun. Ya, membangun. Kurang apa? Misalnya atos di apanya, atos lauknya. Yang penting adalah bagaimana menu itu menjadi baik. Secara ilmiah saya sampaikan, pada kelompok SMA, kebutuhan kalorinya 2150 kilokalori. Itu yang diterjemahkan adalah, kalori itu apa? Untuk tersenyum, untuk jalan, untuk bernapas, untuk apa saja. Kalori satuannya. Untuk anak SMP 1600 kilokalori. Untuk anak SD 1400 kilokalori. Untuk TK lebih berapa? Nah, ini yang saya maksud dengan korupsi Jusilang. Yang 10.000 tadi itu. Dan andai kata kita hanya makan 1 dari 3 kali makan 2150, berarti sekali makan 700 kilokalori. Kan itu. Diwujudkan andai kata terjadi apa? Bisa nasi, bisa ubi, bisa jagung, bisa kentang, bisa mie. Saya katakan terakhir. Jangan sekali-sekali hanya memberikan mie saja, nggak ada temennya. Tapi mie pakai sayur, pakai telur, ya kan? Apa pakai cacahan daging, jangan sampai mie saja. Ini penting. Yang ada kesalahan, orang mengatakan mie itu berbahaya. Saya katakan iya, kalau mie doang. Saya ulang nih, kalau mie doang. Tetapi kalau mie ada temennya, mie, telur, sayur, bahkan kasih pepaya, kasih apa lagi? Daging, jadi lengkap. Kadang-kadang orang hanya bilang mie saja. Ya, tolong ini. Ini yang penting. Jadi, kalau kita sampaikan, apakah itu cukup? Saya yakin, realistis masih. Dengan catatan cross subsidi, Mas. Yes. Oke, baik. Oke, terima kasih. Saya nanti akan ke Pak Toto lagi, tapi saya mungkin ke Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, Anda menilai kebijakan makan bergizi Aziz ini seperti apa? Yang katanya juga di beberapa daerah masih ada juga nih katanya yang masih pakai dana pribadinya Prabowo selaku presiden. Menurut pandangan Anda gimana? Baik, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaan yang disampaikan terkait dengan dana pribadi itu jelas agak susah meminta nanti akuntabilitasnya. Karena rencananya memang mestinya berasal dari APBN. Walaupun kalau dari tim di Kementerian Keuangan tempo hari, jumlahnya itu sudah susut sangat banyak. Rencana di awal itu 460 triliun. Itu artinya mungkin akan mencakup hampir semua siswa SD di seluruh Indonesia. Tapi sekarang kemudian hanya dibuat di squeeze menjadi hanya 71 triliun per tahun. Dan targetnya adalah 19,4 juta anak di seluruh Indonesia. Nah, kalau menurut saya tetap harus melalui APBN. Ya, kita apresiasi tentu saja kerelaan hati Pak Prabowo untuk menggunakan dana pribadi. Kalau menurut berita di medsos itu beliau kan termasuk yang dulu dengan teman-teman seangkatan di TNI sering ya
kasih duit-duit pribadi. Tapi kalau kita mengelola negara mestinya kita tetap harus salurkan melalui jalur formal yang juga jelas akuntabilitasnya. Juga perlu disampaikan bahwa saya setuju tadi Pak Toto mengatakan bahwa untuk pelaksanaan yang sudah dimulai tanggal 6 Januari kemarin itu kita perlu lihat dukung. Dan ini merupakan memang janji kampanye Pak Prabowo dulu, mestinya sudah sejak tahun 2023 itu bulan November kira-kira beliau menyebutkan untuk yang pertama kali, kalau saya nanti jadi presiden akan program yang pertama adalah makan siang gratis waktu itu. Dan alhamdulillah dipenuhi, paling tidak dipenuhi karena banyak janji politik itu yang seringkali bagus di awal tapi tidak dipenuhi, paling tidak. Oke, kita apresiasi ya ini dipenuhi. Tapi memang juga saya setuju, marilah kita pantau bersama-sama karena tujuan dari program sekarang yang sudah berubah nama menjadi tadinya makan siang gratis, sekarang menjadi makan bergizi gratis itu tujuan yang memang tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi tujuan yang terkait dengan banyak aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Kalau saya sebutkan 4 targetnya itu pertama tentu saja akses gizi dan pola makan sehat, betul itu ya. Kemudian yang kedua ini tujuan yang nanti kita perlu monitor prestasi siswa. Kalau kita lihat selama 50 tahun terakhir ini skor PISA kita itu tidak banyak beranjak dari skor PISA anak-anak di negara berkembang bahkan di banyak negara di Afrika. Jadi kalau dulu pelajaran berhitung itu ya kita sulit nyantol, ternyata setelah sekian tahun itu tidak banyak perubahan. Artinya ada persoalan terkait dengan daya pikir, jangan-jangan target yang pertama tadi yang penting, mensosialisasikan makan itu ya bergizi dan tentu saja seimbang. Jangan hanya, tadi sudah dikatakan, jangan hanya mie saja, anak-anak kos termasuk mahasiswa itu rasanya kalau pagi itu kalau daripada ribet, langsung mie instan sehingga rambutnya keriting semua. Nah ini karena kebiasaan yang sebenarnya buruk. Kita hanya terpenuhi karbohidratnya tetapi sangat kurang dalam hal protein, lalu tentu saja adalah vitamin. Mestinya ditambahi susu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bahan pangan lokal. Ini juga harus kita monitor. Jangan-jangan sebagian besar nanti juga kita datangkan dari luar. Dulu ada program, ada tambahan konon pakai susu, tapi kemudian susu karena terbatas, ada wacana susu ikan, saya malah belum pernah lihat itu susu ikan itu. Belum pernah merasakan juga ya? Belum pernah merasakan ya. Tapi kabarnya susu ikan itu artinya apa? Ekstraksi dari minyak ikan itu yang mungkin masih banyak proteinnya. Kemudian yang keempat adalah mengurangi kemiskinan dan mengurangi stunting. Nah ini yang agak sulit nyambungnya, mungkin Pak Toto nanti bisa juga menjelaskan. Kalau soal stunting itu kan waktunya panjang ya, anak stunting itu karena memang sejak dalam kandungan ibunya kurang gizi, lalu kemudian selama 9 bulan kehamilan itu tidak terpenuhi juga, lalu perkembangan otaknya tidak cukup bagus dan ini sangat komprehensif, tidak cukup hanya dengan sekali makan bergizi gratis. Nah yang tujuan keempat ini yang nanti kita perlu betul-betul monitor karena kalau soal stunting itu lebih komprehensif dan kita juga saya kira teman-teman di Fakultas Kedokteran sudah banyak membuat kajian. Yang kita sebut dengan stunting itu jangan kita salah tafsirkan, stunting itu selalu badannya kecil. Yang kita sebut dengan stunting itu karena pertumbuhan otaknya yang tidak memadai. Teman-teman bisa lihat Pak Habibie itu dulu sebagai wakil presiden itu kecerdasannya luar biasa, tapi badannya pendek itu 150 cm, itu bukan stunting. Artinya apa? Stunting sama sekali tidak berarti badannya kecil, tapi terkait dengan pertumbuhan otaknya. Nah di Indonesia kita sering salah tafsir bahwa stunting itu artinya kok kurus badannya kecil. Padahal sebenarnya kalau kecerdasannya memenuhi berarti dia tidak stunting, sehingga akibatnya banyak ibu-ibu yang kemudian dipleter itu istilahnya, pokoknya karena kurus kemudian kasih susu, akhirnya apa? Overweight, dan itu juga masalah bagi kita di Indonesia. Nah keseimbangan ini saya kira penting, tapi tentu saja ada banyak
dari aspek tujuan kebijakan mengenai makan bergizi gratis ini yang harus kita monitor terus. Saya sepakat ini kita monitor dan kita perbaiki sambil kita jalankan tentu saja dengan melibatkan banyak pihak. Begitu. Siap, terima kasih Pak Wahyu dulu. Pak Subedjo, pasti tiap daerah memiliki komoditas pangan masing-masing ya. Mungkin di Jawa akan lebih dominan ini dan mungkin di luar Jawa pun juga akan lebih dominan beberapa komoditi pangan juga. Ada wacana katanya kita akan impor sapi ya untuk memenuhi susu yang katanya juga akan masuk di dalam menu makan bergizi gratis. Kira-kira menurut pandangan Anda dari sudut pandang pertanian nih, kira-kira kalau program pemerintah apakah semuanya harus lokal atau boleh nggak sih sebenarnya diimpor? Lalu supply chain-nya itu akan seperti apa? Mengingat tantangan di beberapa daerah itu kan beda-beda. Pengiriman logistik atau mungkin akan ada banyak hal yang akan ditemui dari sektor pertanian. Menurut Anda? Terima kasih Mas. Tadi saya kira sudah menarik sekali. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di tengah sehingga ini tinggal nyambung aja. Jadi isunya adalah bahwa dalam konteks Indonesia itu kan sangat beragam. Ada basis-basis produksi pangan, tapi ada daerah-daerah yang memang dia itu dominan di industri atau perdagangan. Sehingga seperti Jakarta, kemudian kota-kota besar di Bali, di Bandung tentu kita tidak bisa membuat pola yang seragam. Jadi kalau memang punya basis produksi tentu seluas-luasnya harus kita dorong supaya sumber pangan lokal dimanfaatkan untuk mendorong ini. Karena salah satu tujuannya tadi Prof. Kum sudah menjelaskan kan untuk mendorong ekonomi lokal, untuk mendorong ekonomi sirkuler, mendorong ekonomi lokal. Kalau nanti produk-produk lokal itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku makan bergizi gratis ya. Itu saya kira sangat strategis. Tentu daerah-daerah lain yang tidak punya potensi itu ya harus mendatangkan bahan makanan. Misalnya kan pusat produksi pangan kita ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, lalu di Jawa Timur. Jakarta tentu nggak bisa, Banten nggak bisa. Tentu nanti Jakarta, Banten, Bali mendatangkan dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Tapi berdasarkan data yang terakhir, paling tidak 2 tahun terakhir, meskipun saya berkali-kali ditanya orang, kira-kira optimis nggak kita bisa semua? Saya mengatakan meskipun sekarang sudah dicanangkan tahun ini pokoknya stop impor. Kalau saya agak pesimis kalau tahun ini ya. Tapi kalau misalnya 2-3 tahun ke depan itu mungkin kalau kita sangat serius melakukan mungkin cukup. 2 tahun terakhir kita impor beras 3 juta ton, kita impor gula 4 juta ton, kita impor garam 2 juta ton misalnya. Kita impor daging juga cukup besar meskipun tidak sebesar beras. Tentu ini akan menjadi persoalan termasuk susu misalnya. Bahkan sekarang sudah ada informasi dari berbagai media misalnya sudah mendatangkan sapi gitu ya untuk susu. Tentu nanti Pak Toto akan bisa menjelaskan juga bahwa sumber yang isinya kira-kira sama dengan susu kan tidak harus dari susu sapi, tapi mungkin juga bisa dikombinasi dari susu, kan ada susu kedelai, ada susu dari serealia yang lain yang mungkin dalam batas tertentu punya fungsi itu. Kalau misalnya belum bisa nggak usah dipaksakan, mungkin paralel saja sambil mendorong industri peternakan nasional supaya populasinya tinggi, tapi juga sambil disubstitusi oleh sumber-sumber pangan lokal. Jadi kira-kira nanti akan ini Mas Adit, akan ada pola yang tidak sama, ada daerah yang mampu mencukupi kebutuhannya, tapi ada daerah lain yang memang harus mendatangkan dari luar daerah, bahkan mungkin kalau kurang masih dimungkinkan untuk impor. Karena saya kok agak pesimis kalau tahun ini 5 komoditas besar yang strategis itu, walaupun berkali-kali Pak Presiden kemudian Pak Menteri Pangan mengatakan kita akan stop impor, tapi kayaknya kok berat sekali kalau melihat fakta 2 tahun. Berarti Anda pesimis gitu ya? Agak pesimis, tapi agak pesimis. Kalau 5 tahun ke depan, 4 tahun kalau ke depan, impor kalau impor ya. Ya tentu, tapi kalau ekstra luar biasa sangat serius ya mungkin saja, tapi kok kayaknya agak berat untuk tahun ini ya. Kalau 3 tahun lagi mungkin bisa. Kira-kira itu Mas Adit. Oke, ya. Siap. Terima kasih Pak Subedjo. Saya mau ke Pak Toto lagi. Kaitannya makan bergizi gratis dengan tujuan hanya diberikan kepada rumpun PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mungkin dari segi kecukupan gizi ya nanti mungkin bisa dibahas lah. Tapi apakah benar adanya itu bisa nantinya meminimalisir angka stunting di Indonesia, terus dan lain sebagainya yang kecerdasannya akan meningkat, itu akan terjadi di sekian berapa tahun sih nantinya akan bisa didapatkan kalau misalnya ini bisa survive nih si program makan bergizi gratis? Terima kasih Mas Adit. Teman-teman semuanya, saya sampaikan bahwa saya sebut yang terakhir, yaitu tentang ibu hamil sama menyusui. Jadi terkait dengan tadi yang dikatakan oleh Prof. Kumoro bahwa terkait dengan stunting. Pertama, program ini adalah bukan program jangka pendek,
Tetapi sepanjang masih ada bangsa Indonesia, harusnya itu program itu terus jalan. Harusnya. Kalau hanya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, berhenti, udah bubar. Saya contohkan, saya punya penelitian kohort pada anak-anak stunting dan kecerdasannya di bawah 90 IQ point. Tempatnya di daerah Sleman. Mereka adalah pada kelompok yang garis kemiskinan ke bawah. Saya coba memberikan tambahan, yaitu waktu itu dengan menggunakan telur sebagai pengganti susu. Kenapa? Karena telur lebih mudah dikelola daripada susu. Kalau susu dibuka langsung bisa ada terkontaminasi, kalau telur tidak. Telur itu saya ceplok, saya dadar. Kalau telur dadar, berarti satu telur itu kalau didadar akan menyerap 10 mg minyak. 1 mg minyak itu 9 kilokalori. Andai kata 10, ada 90 kilokalori. 90 kilokalori itu sama dengan 2 centong nasi. Sekalian, tolong nih, dicatat. Ya. Dan tambah ada proteinnya. Kita berikan 5 bulan, crossover design. Hasilnya bagaimana? Mereka punya kecerdasan kognitifnya meningkat dengan baik. Tapi yang paling spektakuler adalah ketika dia tidak menjadi stunting lagi. Karena apa? Pertumbuhannya normal. Pada kelompok mana? Pada kelompok usia di bawah 2 tahun. Makanya namanya golden period. Dari mana itu? Dari 0 kandungan ibunya waktu mau melahirkan sampai dia 2 tahun. Kenapa? Makanya program stunting sasarannya adalah 1000 hari pertama kehidupan. Andai kata program makan bergizi ini sasarannya pada ibu hamil dan ibu menyusui ditambah dengan TK, SD, SMP sangat tepat. Sangat tepat Pak. Kenapa? Mereka masih butuh pertumbuhan. Makanya kami sebutkan tidak lagi 1000 hari, tapi 8.000 hari pertama kehidupan. Dari mana? Remaja putri. Ini yang penting siklusnya yang disampaikan tuh. Nah, terus bagaimana sekarang? Kalau andai kata kita kaitkan dengan tadi program tadi. Kalau andai kata ibu hamil dengan makanan bersih yang cukup, saya yakin ibu hamil tidak akan pernah anemia. Karena salah satu penyebab pertumbuhan gagal pada anak-anak yang dilahirkan adalah ibunya anemia. Di Indonesia, tolong saya sampaikan ya, 48% ibu hamil anemia. Ini yang perlu ditolong oleh kita. Makanya kenapa saya sampaikan bahwa program makanan bergizi ini sangat mulia. Tetapi tidak hanya sebulan 2 bulan, sepanjang kita ada di Indonesia. Yang pertama. Yang keduanya adalah kita sampaikan juga bahwa program ini mencerdaskan. Ya, kami tahu bahwa yang namanya pertumbuhan otak itu adalah kita long linear. Memaksimalkan fungsi-fungsi kognitif ketika diberikan makanan bergizi jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika kita nggak berikan apa-apa. Makanya kenapa bahwa ketika program makanan bergizi itu apakah bisa menaikkan derajat kemampuan kognitifnya? Iya, kognitifnya. Memaksimalkan fungsi-fungsi kognitif sehingga dia apa? Konsentrasinya bagus, bisa mengeja dengan cepat, bisa merespon dan sebagainya. Karena ukuran kognitif adalah sangat variatif. Ini yang penting. Nah, program ini sungguhnya ketika kita berikan pada kelompok-kelompok tertentu tadi, SD, SMP, dan SMA, itu kami pikir adalah pemerintah sangat tepat dan sudah dikaji memang beberapa metode yang bisa membuktikan bahwa ketika kelompok ini digarap kami yakin ada perubahan yang baik. Asal program-programnya tadi seperti Prof. katakan tersusun dengan baik, terencana dengan baik, dan tersedia dan bahan makanan yang cukup. Saya yakin itu. Tadi yang dikatakan apa yang seekivalen dengan protein susu, saya bilang telur. Telur itu nilai serapannya hampir sempurna ketika dikonsumsi, itu telur. Ya, cuma cara pemasakannya untuk anak-anak baiknya bukan direbus. Bukan telur rebus, saya sampaikan. Tapi kalau bisa didadar atau diorak-arik. Karena kalau diorak-arik pasti kuning telurnya akan bercampur dengan kulit telur. Ini yang penting. Dan ketika diorak-arik pasti menggunakan minyak. Dan saya yakin orang tua nggak akan pernah menggoreng orak-arik telur untuk anak-anak dengan minyak jelantah. Saya yakin nggak pernah. Pasti minyaknya baik. Baru, ya. Ya, itu barang dari saya. Makasih. Siap, terima kasih Pak Toto.
Pak Wahyudi, ini kalau katanya teman-teman media, mungkin di saya juga, ini kayak lahan basah. Mungkin paling empuk untuk bisa dikorupsi. Kira-kira tantangan apa selain korupsi kalau ternyata tantangan yang kedepannya itu ternyata masih banyak. Kira-kira dari sudut pandang Anda, tantangan apa lagi yang kira-kira akan dihadapi oleh program makan bergizi gratis ini? Teknisnya itu banyak. Pertama tentu saja tadi sudah disampaikan dari segi konsistensi. Jangan sampai program makan bergizi gratis ini ya pokoknya kemudian jadi lalu formalitas ya hanya sekedar formalitas lalu kemudian tidak dipantau, tidak dimonitor hasilnya. Nah ini karena sekarang pun sudah kemarin itu dari beberapa kali uji coba itu masih terjadi di Pulau Gebang, di Jakarta kemarin itu ada program uji coba anak-anak yang sudah siap, sudah kemecer ini sudah tapi ya, nggak dibagi karena apa? Nunggu pejabat. Pejabatnya belum juga datang. Seremoni dulu intinya. Ya itulah karena kemudian nunggu pejabatnya untuk kemudian mukul gong untuk membuka program makan bergizi gratis. Bisa dicek itu teman-teman di Pulau Gebang itu. Wartawan kan tentu saja nanti bisa ngecek. Nah hal seperti ini yang harus kita cegah. Jangan sampai ini hanya formalitas, jangan sampai juga kemudian hanya kemudian menjadi klaim dari para pejabat di pusat, di daerah untuk kemudian wah ini sudah melaksanakan. Termasuk juga kemungkinan tadi sudah disampaikan melibatkan UMKM. Syaratnya ya Mbok jangan terlalu kemudian rumit karena ini kan UMKM yang kemudian mendorong supaya digunakan produk-produk pangan lokal. Nah kita sudah terlalu terbiasa nih di perkotaan ini bahwa sumber karbohidrat itu selalu kalau tidak nasi adalah gandum. Padahal sekali lagi gandum harus kita impor. Nasi ya, dan kalau kemudian kelebihan nasi sudah banyak ini generasi-generasi sekarang itu yang kena diabetes awal itu ya. Nah padahal sebenarnya ada banyak bahan-bahan lokal itu yang tersedia dengan melimpah, tetapi karena kita tidak terbiasa untuk mengkonsumsinya selalu dengan terigu, ada sumber karbohidrat kan banyak, ada tentu saja nasi, ada sagu, jagung, pisang, lalu apalagi sukun, sagu tentu saja, lalu jewawut kalau dulu itu di relief Borobudur tempo hari ini Dewan Guru Besar menyelidiki bahwa sebenarnya dulu itu kita itu sudah swasembada karena jewawut itu tumbuh yang sekarang ini namanya cantel juga, tapi sorghum kan ini mungkin Pak Toto bisa ngecek itu kita mencoba untuk mendorong konsumsi itu lagi sangat susah karena kita sudah tergantung, sudah terlanjur terbiasa dengan terigu ya. Nasi kalau tidak nasi terigu ya. Roti tawar, biskuit semuanya itu berasal dari terigu yang harus kita impor. Nah, ini terkait juga dengan kebijakan tadi menahan supaya impor kita batasi itu karena kalau ketergantungan tetap terpelihara seperti yang kita lihat sekarang ini akan sangat susah kita mendorong ketahanan pangan lokal, kedaulatan pangan kita. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang bagaimana program ini dilaksanakan, jangan hangat-hangat tai ayam gitu, jangan hanya kemudian formalitas pejabatnya meresmikan, lalu kemudian suppliernya itu juga tolong jangan kemudian hanya kelompok tertentu. Sebagian wartawan mungkin sudah ada yang mengatakan ini kalau kemarin kok yang terlibat lebih banyak partai coklat, sekarang partai hijau gitu ya. Nah ini kecurigaan ini silakan nanti tentu saja kalau memang ada faktanya kemudian kita bisa evaluasi. Tapi kalau tidak jangan dengan prejudis tadi, jangan menilai sebelum betul-betul kita lihat faktanya. Tapi yang jelas program ini harus dimonitor, keterlibatan semua pihak ini sangat diperlukan. Marilah kita mulai dengan kepercayaan, dengan thinking positif terkait dengan program ini. Tapi juga marilah kita bersama-sama untuk kemudian mengelola ini dengan baik. Karena kalau kita lihat sekian banyak tujuan yang tadi disampaikan itu memang harus betul-betul komprehensif. Ini terkait dengan juga suplai pangan, industri pangan kita, ini terkait dengan bagaimana nanti rekanan yang akan melaksanakan program ini supaya tetap juga transparan. Jangan sampai kemudian yang menyediakan itu di sub kontrakkan itu sudah 10.000 itu minimal, tapi kalau di daerah mungkin masih cukup bagus gitu ya.
Kalau di kota di sini ya soto saja sudah 20.000, tapi 10.000 di sini mungkin tidak seberapa, tapi di kampung mungkin masih sangat berharga dan itu akan mendorong masuknya produk pangan lokal. Tapi sekali lagi kita harus betul-betul pastikan penyedianya juga melibatkan UMKM, melibatkan banyak supplier lokal. Jangan sampai juga membunuh ini penyedia juga yang tukang masak di kantin gitu ya. Ini hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi kalau kita tidak monitor betul-betul ini akan terancam juga ada banyak persoalan nantinya program ini. Ya. Gitu Mas Adit. Siap, terima kasih Prof. Wahyudi. Ke teman-teman media untuk bertanya, Prof. Subedjo, kalau tadi Anda katakan sedikit pesimis tentang stop impor, tapi kalau si Dhani itu stop impor, kira-kira perusahaan di Indonesia terkait dengan penyedia bahan pangan secara lokal, apakah sudah bisa memenuhi untuk program makan bergizi gratis? Atau katakanlah kalau misalnya deh, tetap masih impor, pengelolaan dari bahan baku dari impor itu gimana di Indonesia sekarang ini? Oke, terima kasih Mas Adit. Saya tadi ingin betul sekali bahwa pangan lokal itu menjadi isu yang penting. Saya membayangkan nanti kalau daerah ini basisnya jagung, daerah ini basisnya umbi-umbian, daerah ini basisnya padi, ya pangan utamanya dari situ. Nanti yang dipasokkan kepada pengelola makan bergizi gratis itu adalah sumber daya lokal. Dan mungkin kita memang sangat susah makan itu tanpa nasi. Tapi nasi kan tidak harus dari beras. Ada yang namanya rice analog. Misalnya nasi dari sagu, nasi dari jagung, nasi dari umbi. Itu kan masalah teknologi. Kalau kita bisa mengubah sagu di Indonesia Timur menjadi beras sagu, itu saya kira bisa menjadi sumber makanan bergizi gratis di Indonesia Timur. Bentuknya nasi, tapi bukan nasi beras gitu kan, tapi nasi sagu. Ini saya kira penting. Saya juga membayangkan nanti di daerah-daerah ini kan banyak sekali kelembagaan ekonomi. Kalau nanti kelompok tani, koperasi pertanian itu menjadi pemasoknya dari, kalau nggak salah namanya apa Pak Kum ya? Sekarang sudah dibentuk 900 kayak satuan ya, satuan makanan bergizi gratis. Itu ada sekarang sudah ada di 29 titik yang mungkin nanti akan disebarkan ke daerah-daerah. Kalau itu bisa dilakukan, jadi mereka menjadi supplier utamanya untuk sayur, untuk telur, untuk beras, untuk jagung, apapun. Itu betul-betul saya kira akan mendorong orang untuk berproduksi karena harganya kan bagus. Kalau selama ini berlevel-level pemasarannya, sekarang mungkin hanya satu layers. Karena dikumpulkan di kelompok tani, dikumpulkan di koperasi, langsung dipasokkan ke lembaga yang tugasnya memasak, memproses untuk anak sekolah. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin harganya akan baik. Kalau harganya baik, pasti ya ekonomi akan baik. Itu saya kira poin yang pertama. Poin yang kedua adalah memang ya ada sebagian yang sekarang belum bisa kita penuhi. Jadi mungkin nanti tetap peran swasta, peran perusahaan pangan nasional tetap berperan. Jadi nanti saya selalu membayangkan bahwa mereka akan bersinergi ya. Jadi petani kecil melalui kelompoknya nanti akan bersinergi dengan perusahaan besar. Mestinya tidak saling membunuh gitu ya satu dengan yang lain. Karena sekarang sudah ada indikasi. Misalnya katakanlah dalam hal beras itu ada suatu perusahaan, tidak hanya satu, ada beberapa perusahaan nasional yang sangat besar yang apapun bisa dibeli karena punya teknologi tinggi sehingga beras jelek pun bisa dibeli Pak. Lalu dia akan menguasai, bisa mengatur harganya, bisa mengatur distribusinya. Kalau itu terjadi ya matilah petani. Jadi saya membayangkan nanti akan ada kolaborasi atau paling tidak ya tidak saling membunuh gitu ya. UMKM, petani kecil, kelompok ekonomi kecil akan bersama-sama dengan pemasok perusahaan multinasional atau perusahaan nasional yang dia mungkin juga mendatangkan beberapa produk yang tidak bisa dipenuhi di Indonesia. Jadi nanti mestinya tidak saling berkompetisi dalam arti mematikan Mas Adi, tapi saling melengkapi. Mana yang tidak bisa diproduksi oleh industri nasional, pangan nasional yang mungkin bisa didatangkan oleh industri swasta. Yang itu nanti akan melengkapi. Kalau itu terjadi mungkin akan sangat baik ya. Tapi utamakan dulu adalah produk nasional. Kita punya produk luar biasa. Umbi-umbian, kayak porang itu kan luar biasa Pak Toto ya. Porang itu kita diabaikan di pinggir hutan, harganya ada, shiratake itu harganya kan 200.000 per kilo kan. Gizinya tinggi sekali, rendah gula dan lain sebagainya. Tapi karena kita tidak mengkampanyekan ya akhirnya tidak. Ketika diekspor ke Jepang dibeli lagi oleh kita harganya sudah 10 kali lipat. Ini kan saya kira kalau kita nanti kampanyekan umbi-umbian yang ada di kebun kita, di hutan kita, tapi memang industri processing fungsinya. Kalau processingnya bagus saya kira ya anak-anak muda, anak-anak kecil. Kalau bentuknya ubi jalar direbus disuruh makan, saya yakin makan satu aja sudah blenger itu anak SD itu. Tapi kalau bentuknya misalnya brownies ubi kayu,
bentuknya brownies sagu atau apapun yang menarik bagi anak-anak muda, anak-anak sekolah itu, ya ini kan masalah industri rekayasa pangan gitu ya. Ini harus kita dorong. Jadi saya kira ini momentum yang pas bagaimana nanti makan bergizi gratis juga adalah momentum untuk menggerakkan industri pangan nasional supaya bisa menyajikan bahan-bahan pangan lokal yang tidak bernilai kesannya tapi menjadi pangan-pangan yang punya nilai kemudian disukai masyarakat. Tidak hanya beras hanya salah satu. Itu Mas Adit. Siap, terima kasih Prof. Subedjo. Terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh ketiga narasumber kita, silahkan saya buka forumnya. Teman-teman media ada yang mau ditanyakan? Monggo. Mungkin yang ingin saya tanyakan terkait yang pertama, terakhir ada DPD usul agar zakat juga bisa untuk mendanai makan bergizi gratis, itu apakah tepat atau ada seharusnya ada pertimbangan lain begitu. Terus yang kedua terkait pelaksanaan makan bergizi gratis, ini kan tadi sempat disinggung bahwa awalnya 2002 ya, terus terakhir kan 6 Januari, tapi kan faktanya kan kalau janji kampanyenya semua siswa sekolah dapat kan ternyata tanggal 6 itu DIY pun belum launching ya, dan baru tanggal 13 itu pun baru Sleman di 2 kecamatan gitu. Kalau melihat ini program Jaka Pajang dan dengan anggaran yang begitu besar, apakah butuh waktu berapa lama sih untuk benar-benar program ini berjalan dengan baik dan benar, dalam artian semua siswa yang seperti janji kampanye juga mendapatkan makan bergizi gratis ini. Terima kasih. Tema yang kedua, kira-kira untuk bisa dikatakan baik dan benar, program ini itu harus survive sampai berapa tahun sih kira-kira? Monggo Prof. Yudi. Kalau terkait dengan pemanfaatan zakat, saya dukung ide itu karena daripada kemudian istilahnya muzaki ambil zakat itu pusing mengalokasikan siapa yang masuk kategori miskin. Kalau dikata bisa dibantu ini dialokasikan melalui program makan bergizi gratis, itu saya kira tepat. Tapi sekali lagi nanti perlu kemudian akuntabilitasnya tetap dipelihara, karena nanti kan berarti pendanaannya kombinasi antara dana APBN dengan dana mandiri dari yang terkumpul oleh Basnas gitu ya. Jadi akuntabilitasnya itu tetap harus diperhatikan, jangan sampai ini orang niatnya beramal melalui zakat tapi ternyata kemudian diselewengkan, apalagi kemudian jika programnya tidak betul-betul mencapai sasarannya. Jadi seperti juga kata Kepala Badan Pangan Nasional Pak Dadan Hindayani yang tempo hari juga mengatakan program ini harus segera kita awali, tapi mohon supaya seluruh elemen masyarakat ikut memonitor, memantaunya. Saya kira ini itikat yang baik. Kalau soal pendanaan mungkin sumbernya nanti akan lebih variatif apabila terbukti program-program ini efektif ya. Perlu betul-betul nanti kita monitor, teman-teman jurnalis juga nanti silahkan studi dari di lapangan itu seperti apa, bagaimana pelaksanaannya. Jangan-jangan ini sebagian itu misalnya saja ada di substitusi lauknya, kalau diganti misalnya saja dari daging menjadi tempe, itu juga protein nabati, tetapi pastikan tempenya juga bukan bahan yang sembarangan. Kemarin ada beberapa keluhan di beberapa daerah, tempenya sudah basi gitu ya. Lalu kemudian yang kita khawatirkan nanti anak-anak itu jangan sampai hanya diacak-acak gitu ya. Lalu kemudian menjadi sampah lagi. Ini yang kita tidak inginkan bersama-sama. Tapi intinya adalah bahwa niat baik dari pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah kita dan meningkatkan kesehatan kita itu marilah kita apresiasi, tetapi tetap dengan pemikiran kritis. Kalau andai kata ada kelemahan, ya mari kita sama-sama kita perbaiki. Itu juga yang disebutkan oleh Pak Dadan Hindayani dari Kepala Badan Pangan Nasional, Gizi Nasional. Oke. Gitu. Terima kasih. Mungkin Pak Toto juga bisa sih Pak Toto. Baik, terima kasih Mas Adit. Bahwa program ini saya contohkan, kami baca kegiatannya di India. India itu ternyata
hampir sama dengan di Indonesia, bahwa program itu tidak serta-merta jadi, tetapi secara bertahap itu berubah terus. Karena apa? Karena komitmennya negara tersebut adalah bagaimana mencerdaskan bangsa, itu yang penting. Ya. Dan berapa lama itu butuh waktu sekian, kami tepatnya enggak begitu tahu, tetapi setiap tahun dia akan memperbaiki terus, setiap tahun. Karena saya sampaikan tadi, jangan pernah berpikir bahwa program ini programnya Presiden Prabowo. Jangan sampai. Tetapi kalau bisa, terus berkelanjutan, diteruskan. Karena apa? Ini adalah program membangun SDM. Jadi nggak main-main membangun SDM. Artinya apa? Kalau di India, itu programnya adalah untuk anak-anak miskin. Kami tahu Pak. Jadi semua bahan makanan gratis itu diproduksi oleh suatu pabrik yang besar, ya. Dan memproduksinya itu per hari itu bisa 50.000 pack, bahkan 100.000 bagikan. Dan sampai ke mulut anak-anak itu masih hangat. Ternyata itu adalah program yang sangat panjang dan lama dan selalu dievaluasi. Jadi kalau kami, kalau setahun 2 tahun mungkin sampai programnya Presiden selesai di Pak Prabowo 5 tahun sekarang selesai. Itu mungkin masih baru tahap-tahap awal. Kita jangan pernah bermimpi bahwa tiba-tiba program ini berubah. Dari sebelumnya tidak ada, menjadi ada, ditunggu-tunggu, terus anak-anak berubah semuanya. Enggak, karena ini adalah kohort dan berkepanjangan. Ini jadi kami tetap optimis bahwa kalau andai kata seluruh elemen masyarakat mendukung programnya pemerintah dan para pejabat yang menggantikan presiden berikutnya adalah tetap konsisten, saya yakin Indonesia akan sejajar. Kesehatannya, kemampuannya, bahkan prestasinya akan sama dengan negara-negara yang maju di dunia. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih Pak Toto. Pak Bejo. Melihat sampai kapan, tapi yang menarik adalah mekanisme. Jadi mungkin mekanismenya tidak tunggal. Saya membayangkan kalau level di Indonesia kan yang betul-betul operasional sampai ke level paling kecil desa. Jadi kalau saya membayangkan nanti desa diberi otonomi untuk mengelola dana bagi pangan bergizi gratis ini mungkin akan lebih baik karena dekat. Jadi kalau desa itu kan proses masaknya di situ, distribusinya di desa itu, tentu nanti tidak mekanismenya tunggal. Di perkotaan akan lain lagi. Mungkin kelurahan nggak sanggup. Kalau misalnya di kelurahan di Kota Jogja di dalam satu kelurahan kan banyak sekali sekolah. Itu mungkin kalau nanti bisa didesain, tadi setuju sekali dengan Pak Toto, mungkin tidak bisa semuanya settle tahun ini ya Pak mekanismenya. Tapi saya kira sambil berjalan. Tapi perlu dipikirkan bagaimana kalau kita memberi ruang kepada desa, nanti saya kira desa bisa bekerja sama antara orang tua siswa, sekolahan, kemudian PKK, tapi diberi otoritas, diberi otonomi, kemudian diberikan standar yang namanya bergizi itu seperti apa komposisinya, sehingga mereka ngerti, kalau perlu di training dan lain sebagainya. Kalau ini bisa dilakukan basisnya desa itu mungkin akan sangat efisien dan dekat. Karena kan dia hanya menangani desanya. Kita bisa bayangkan kalau itu titiknya di kabupaten. Kalau itu kabupaten desanya 120 atau 200, gimana dia mendistribusikan makanan setiap hari ke 120 desa, itu saya kira akan sangat complicated. Jangan-jangan datang sudah basi Pak, itu nggak sesuai dengan target kita. Itu Mas Adit. Siap, terima kasih Prof. Bejo. Aku dari seid.id. Soal dari seid.id. Ya. Nggak begitu populer. Tidak begitu populer ya. Saya mau membandingkan saja, mau memflashback saja. Program makan bergizi gratis. Sebetulnya ketika awal Orde Baru, kegiatan ini sudah dilakukan. Tetapi melalui sekolah swasta misionaris. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa ada waktu itu? Ini saya cerita sedikit. Generasi angkatan saya dan sebelumnya itu mengalami embargo. Ketika kita diembargo dan kondisinya seperti itu. Saya merasakan bagaimana rasanya beras tekad, bagaimana nasi bulgur dan harus antri dan sebagainya sehingga obat-obat pun tidak ada, makanan apalagi. Nah kemudian ketika dibuka embargo ini, bantuan dari misionaris Eropa masuk ke Indonesia melalui sekolah-sekolah swasta yang dibiayai oleh misionaris. Tetapi itu berjalan terus. Ketika Perang Dingin usai, kegiatan ini berhenti. Karena bantuan misionaris masuk ke negara-negara bekas komunis. Yang masuk ke Indonesia adalah $0. Semuanya untuk membangun negara-negara dengan program yang sama juga.
Dan hasilnya memang ada. Bagaimana kita tadi seperti Dr. Toto tadi mengatakan bahwa telur dan sebagainya, itu setiap hari kita mendapat. Susu kita setiap hari mendapat. Bahkan gula pun, gula bit dan havermut, kita setiap hari makan. Itu mewah sekali waktu itu. Dan ini yang terjadi, generasi yang berasal dari sekolah-sekolah yang dibiayai misionaris, itu, ya mohon maaf, itu kecerdasannya atau kalau di ranking, itu lebih bagus daripada di sekolah-sekolah negeri pada saat itu. Nah sekarang karena pasca perang dingin dan itu sudah selesai, lari ke negara-negara bekas komunis, program itu berhenti dan sekolah-sekolah swasta kembali pada seperti awal lagi. Nah sebenarnya yang saya tanyakan adalah, tadi dikatakan bahwa program ini sebaiknya akan berlangsung terus dari presiden ke presiden yang akan datang. Tetapi ketika kondisi seperti ini, sebetulnya hal-hal yang membuat program ini, maaf ya, saya tidak, itu terganjal. Itu apakah karena dari bangsa kita atau kondisi konstelasi politik di negeri kita masih terbelah menjadi dua. Sehingga ada pro kontra, ada media framing di dalamnya, sehingga sangat berpengaruh kepada masyarakat. Dan ini nantinya saya khawatirnya itu akan memicu seperti yang dikatakan oleh Prof. Kumoro tadi, memicu adanya korupsi melalui disub-subkan ke yang bawahnya lagi. Nah, itu nanti akan saling berantai parahnya, kondisinya seperti itu. Sementara di sisi lain, kondisi ekonomi secara global, secara nasional di negeri kita ini masih tumpang tindih. Artinya surplus juga tidak, kurang itu banyak. Nah, apakah ini nanti akan bisa konsisten dan sustainable seperti itu, ketika nanti juga, ya mungkin kalau dengan dana pribadi Pak Prabowo juga lama-lama juga tidak mungkin lah seperti itu. Itu tentu adalah ditanggung oleh negara. Tadi program dari Basnas juga baik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pendapat Prof. Surya Sasid kemarin yang bahwa makan bergizi ini, program makan ini adalah menurunkan martabat bangsa. Ini yang sebetulnya bisa menciptakan sebuah media framing dan kegagalan-kegagalan dalam program ini. Terima kasih. Prof. Wahyudi dulu. Ini benar nggak sih sebenarnya yang tidak setuju? Gimana Prof. Wahyudi? Saya mungkin agak sulit menafsirkan yang dimaksud dengan framing tadi. Tapi mungkin yang disinggung adalah bahwa ini bisa menimbulkan mentalitas kita itu menengadahkan tangan gitu ya. Pokoknya pasti setiap hari bisa makan. Sehingga orang tua merasa tidak lagi bertanggung jawab. Nah risiko itu pasti ada gitu ya. Dan apa istilahnya, kemungkinan seperti itu bisa saja muncul di dalam ketika kita ya melihat perkembangan selanjutnya. Tapi perlu dicatat bahwa program seperti ini itu tidak hanya kita lakukan di Indonesia, dan di banyak negara juga relatif berhasil. Di Korea, misalnya sejak Korea Selatan itu anak-anak itu makan gratis, tetapi mereka juga kemudian tidak seperti pola anak-anak kita yang makan di tempat hajatan itu ya, cuma ambil tapi diacak-acak, habis itu tidak dikonsumsi, sementara ya kebutuhan untuk menyediakan itu begitu banyak. Jadi menurut saya yang juga penting yang nanti akan bisa kita lihat dari edukasi untuk program makan bergizi gratis itu adalah bahwa setiap anak itu perlu asupan gizi yang seimbang. Dan ini yang orang tua, mohon maaf ya, di kampung-kampung dan bahkan di perkotaan, keluarga menengah ke bawah itu yang kurang paham. Seolah-olah yang namanya makan itu pokoknya asal kenyang, kemudian karbohidrat saja yang diberikan, ciki-ciki, mohon maaf, itu selalu ada di kantin. Nah itu bisa kita cegah dan sambil kita edukasi orang tua bahwa ya dengan terlalu banyak karbohidrat itu akan mengakibatkan persoalan berikutnya, karena ternyata banyak anak-anak yang terkena obesitas, belum lagi soal apa istilahnya tergantung kepada bahan perisa, bahan yang sebenarnya juga berbahaya. Tapi kalau kita bisa pertahankan dan
pastikan makan bergizi gratis itu dikelola dengan baik, dilibatkan ahli gizi supaya tetap seimbang. Anak-anak itu kemudian juga akan mulai terbiasa yang tadi tidak pernah makan sayur, maunya itu makan nasi sama lauk saja. Nah, sehingga vitaminnya kurang, itu kemudian akan juga menyesuaikan diri dengan pola makan yang seimbang. Nah, ini yang saya kira akan menjadi nilai positif apabila program ini kita monitor terus, bahwa kemudian ada media framing ini akan menimbulkan ketergantungan. Nah, itu yang juga perlu kita cegah. Jangan sampai orang tua itu menyerahkan semuanya, pokoknya ini pasti ada makan siang nanti, sehingga kemudian anak itu tidak dimonitor bagaimana makan kesehariannya, juga kemudian nanti seolah-olah kemudian ada ketergantungan yang terlalu besar pada program ini. Tapi pada intinya ini bukan hanya monopoli di Indonesia. Tadi sudah disebutkan di India yang lebih miskin dari kita masih bisa menolong anak-anak miskin itu. Bahkan di Korea, di negara yang relatif maju itu, di kampus itu kemudian dipastikan anak-anak itu juga dapat makan siang gratis. Tapi pola gratisan ini jangan sampai kemudian menjadikan orang tua lepas tanggung jawab terhadap bagaimana memelihara asupan gizi pada anak-anak kita. Juga jangan sampai nanti ini mengakibatkan mentalitas ketergantungan. Nah, ini yang juga aspek negatif yang kita perlu antisipasi. Tapi sekali lagi dengan monitoring yang ketat, dengan keterlibatan semua pihak untuk ikut serta di dalam memantau program ini, mudah-mudahan termasuk juga perguruan tinggi nanti akan bisa melihat bagaimana hubungan antara program ini dengan misalnya saja ide untuk betul-betul memelihara kedaulatan pangan, itu harus kita monitor dengan baik. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mungkin ke Pak Toto terkait dengan tadi mungkin Anda concern dan peduli dengan food waste tadi ya. Sudah ada cara, misalnya kan anak-anak kita nggak bisa kontrol juga, maksudnya suka dengan makanan itu atau enggak, dan kita nggak bisa paksa juga harus habis begitu ya dalam tanda kutip. Gimana caranya untuk bisa meminimalisir itu? Oh ya, baik Mas Adit. Saya melakukan sebuah penelitian, sekarang sedang berlangsung. Nah, menggunakan Comstock namanya istilah kami untuk mengukur bagaimana kita kehilangan sisa makanan yang dikonsumsi, namanya Comstock. Itu adalah kita mengukur makanan sebelum sama setelah dikonsumsi. Penelitian ini dilakukan di Panti Wereda yang relatif adalah mereka lansia, di mana punya pengecap itu sudah sangat berubah sekali. Sebelumnya itu hampir separuh sisanya tersisa makanan. Bukan karena bahannya tidak enak, tetapi kenapa? Lihat besarnya udah enak duluan, ya. Itu, makanya saya sampai itu. Sehingga ketika kita kecilkan, tapi dia saya katakan di depan tadi, kecilkan dan kualitasnya enak, ternyata yang tadinya separuh ada yang habis. 3/4 habis semuanya. 3 panti itu hampir sama, lakukan seperti itu. Artinya apa? Artinya saya pesan pertama kali yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman penyelenggara atau penyedia makanan bergizi ini, pertama adalah kualitasnya, bukan pada kuantitas. Sedikit dulu tetapi habis, karena itu juga melatih anak-anak. Karena kultur di tempat kami itu lebih banyak membuang sisa, ya. Ngambil seenaknya terus langsung sisa banyak. Itu udah pengalaman di mana-mana. Gak pernah berpikir bahwa nasi yang satu butir dari tumbuh-tumbuhan. Ini yang penting, dipiara oleh Pak Tani. Nggak pernah sampai sana. Nah, maka dari itu, program makan bergizi ini kalau kami adalah kualitasnya dulu, tidak melihat kuantitas. Kecil, enak, dan habis. Dan satu hal lagi, kalau kami justru titip pesan kepada para penyelenggara, penyedia makanan bergizi itu, tolong betul yang dikhawatirkan oleh kawan kami wartawan tadi, bahwa mereka bergantung. Justru kita balik. Mereka menjadi model makanan itu untuk di rumah-rumah. Sehingga kenapa? Dia hanya mengkonsumsi 1/3 dari sehari dia makan. Kan gitu, ya. Sehingga model ini terekam oleh anak-anak, bisa menyampaikan pada orang tuanya. Wah, ternyata ini loh yang kami terima di sekolahan, makanannya seimbang seperti ini, apa yang saya Prof. Kumura tadi.
bergizi, seimbang, dan enak. Itu harapan kami seperti itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Toto. Prof. Subedjo, mungkin tadi satu pertanyaan yang salah satu guru besar atau profesor menyampaikan dengan adanya makan bergizi katanya bangsa malah jadi tidak bermartabat. Bagi Anda dari sudut pandang pertanian seperti apa? Ini tergantung dari sudut pandang. Kalau nanti ini memang berhasil mengangkat ekonomi lokal, jadi memang artinya ketika ini program berjalan, kemudian seluas-luasnya bisa menampung produksi lokal, justru kita berdikari. Jadi ini tinggal bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kemampuan program ini mampu untuk menyerap produk-produk lokal, lalu nanti mendorong mereka untuk berproduksi dengan baik, ekonomi sirkulernya jalan. Kalau ini yang terjadi justru kita mandiri, ini tinggal sudut pandang kita ya. Tapi kalau bahannya impor semua itu yang jadi persoalan, pasti kemandirian kita tidak. Lalu ada cerita yang lain sedikit, misalnya tidak hanya di Korea, Prof. Kum, di Jepang pun melakukan, school meal itu di Jepang ada, SD-SD di Jepang itu hampir semua juga mengadakan, tapi memang tidak bisa sangat pendek ya perencanaannya, karena mereka melalui sekolah. Jadi hampir semua sekolah itu punya kebun sekolah, mereka diajari nanam macam-macam. Mereka ngerti kalau yang namanya saya makan nasi sepiring itu prosesnya ternyata 4 bulan. Sehingga tadi nggak menyisakan satu pun butir nasi karena mereka tahu untuk menanam sehingga jadi nasi itu butuh 4 bulan. Tentu tidak cukup dari kebun sekolah, tapi fungsinya adalah edukasi. Tentu nanti sebagian besar harus disupport oleh provider, kemudian dimasak di sekolah, kadang-kadang juga oleh provider swasta. Tapi ini nanti tidak hanya sekedar gizi, tapi sampai ke ke perilaku, Prof. Toto. Jadi karena mereka diajari nanti kalau selesai makan itu dicuci bareng gitu Pak. Dicuci bareng, bahkan baginya pun gantian kayak kita piket waktu SD. Jadi nanti baginya pun nyiduknya sudah gantian, besok yang piket siapa. Ini kan mengedukasi orang, bagaimana berbagi, bagaimana punya solidaritas. Selain isi makanan itu sehat dan bergizi, itu kalau kita nanti memang pelan-pelan kayaknya ya, nggak bisa sekaligus sekarang. Tapi saya kira ke depan memang harus lebih serius lagi desainnya, sehingga ini tidak hanya sekedar, ya bukan sekedar ya, misinya tidak cukup hanya untuk memberikan makan bergizi, tapi nanti untuk bagaimana karakter bangsa. Kalau sampai di Jepang itu anak kecil kan solidaritasnya hebat sekali. Pengakuan ke teman-temannya hebat sekali karena diajari setiap hari sambil makan, sambil cuci piring, ngepel dan lain sebagainya. Itu Mas Adit, terima kasih. Siap, terima kasih Prof. Bejo. Teman-teman media ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, siap. Harus juga dipikirkan ibu kantin. Ini solusinya apa Pak? Kalau misalnya kan sekolahan sudah ada makan siang gratis, otomatis ibu kantinnya nangis ini Pak. Solusinya apa itu satu. Yang kedua hanya pernyataan saya aja nih, ada ungkapan tidak ada makan siang gratis. Tapi ternyata untuk saat ini ada makan siang gratis dan bergizi untuk anak SD, SMP, SMA. Yang tidak makan gratis adalah pejabat-pejabat yang kong kali kong kan itu Pak ya. Itu aja, makasih. Kalau wartawan tiap siang makan gratis, oke. Mas Ipung dari medianya apa jenengan? Bebas. PS ini dari Tempo biasanya. Kalau terkait dengan kantin, sebenarnya solusinya itu cukup gampang kalau kemudian semua pihak itu mau berusaha. Jadi kantin kan toh tetap bisa menyediakan makan sesuai dengan kriteria gizi seimbang dan sebagainya. Lalu kemudian kantin ada kontrak pembiayaan dengan penyelenggara gitu ya. Berapa porsi? Tentu saja nanti kantin tetap akan bisa hidup di sekolah-sekolah itu. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya kita sering melihat kantin itu tidak betul-betul dikontrol tadi, kualitas. Kalau kita lihat di perguruan tinggi juga kantin itu yang penting pokoknya sesuai dengan selera, tapi tidak diperhatikan betul higienis dari cara pengolahannya. Kemudian ya banyak perguruan tinggi yang relatif belum memikirkan dengan baik kontrol kualitas di kantin-kantin itu. Jadi sekali lagi kalau kantin bisa kemudian bekerja sama dengan penyelenggara, itu saya kira nggak ada masalah. Tetap kantin nanti tinggal menyediakan paket-paket sesuai dengan kebutuhan, dia tetap juga bisa hidup, lalu program makan bergizi gratis tetap bisa berjalan dengan baik. Kita juga perlu melihat kalau terutama ini kalau untuk yang di kelas mahasiswa, kantin-kantin ini perlu juga dikontrol dengan baik. Daripada mahasiswa itu makan di luar ke kafe yang atau di pinggir jalan yang
mencucinya hanya dengan 2 Celupan. ember itu ya, Iya. 2 kali celup itu lebih baik di kantin dan kita kontrol. Dan fakultas dalam hal ini bisa mengontrol apakah proses mencucinya betul-betul sesuai dengan standar kesehatan. Lebih baik seperti itu dan kemudian uangnya berputar lagi di perguruan tinggi yang bersangkutan daripada kemudian membiarkan para mahasiswa itu kemudian di luar yang tidak higienis. Saya sering kali prihatin ini, ada perguruan tinggi swasta, PTS punya 3.000 mahasiswa, tapi kantin aja nggak punya. Gimana ini membiarkan mahasiswa kemudian harus keluar belanja jauh, lalu kemudian belum tentu itu sesuai dengan nilai gizi yang standar gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang nanti kita perlu kembangkan betul. Tapi tentu saja nanti kalau soal nilai gizinya ini ada Pak Toto dan Pak Subojo yang bisa menjawab. Silakan. Iya. Ya, Prof. Toto gimana? Kalau standar jual ya mungkin hanya ciki-cikian yang ada di bungkusan begitu ya. Dan tidak ada sumber-sumber bahan baku yang dalam tanda kutip bergizi seperti program kepemerintahan saat ini. Standar kantin sehat seperti apa sih yang bagus? Ya, karena mungkin banyak yang menanyakan juga pasti. Ya, baik, terima kasih. Ya, memang justru sesungguhnya ketika ada makan siang bergizi, itu kantin harusnya bisa menaikkan levelnya lagi menjadi lebih bagus. Upgrade lah ya. Di-upgrade, itu harusnya seperti sana. Ya, yang dijual bukan lagi pada food instan atau makanan yang instan, di mana mereka lebih banyak ke aspek tinggi lemaknya atau karbonnya dibanding yang lain. Justru kami sebenarnya kita akan mengajak kantin itu ketika makanan yang gratis itu seperti apa, kita bandingkan, oh kami akan naikkan ini. Tetapi mungkin karena apa? Kantin itu hampir di seluruh Indonesia itu tidak dikelola dengan profesional. Saya katakan, saya harus berani seperti itu. Karena apa? Karena asal menyiapkan sesuai dengan selera anak-anaknya, digoreng dan sebagainya. Justru sekarang kita begitu kita punya istilahnya bukan ya boleh kita pesaing ya, karena kita memberikan makanan bergizi gratis. Itu justru harusnya kantin menyiapkan menu yang sehat. Bagaimana menu yang sehat? Saya sampaikan tadi, jangan jumlahnya yang besar, tapi justru yang simple. Yang simple, misalnya gini saya contohkan, nasi kuning, tapi ada cacahan telur dadarnya. Misalnya ada lagi ora-arik wortelnya, sama wortel misalnya, sama kol yang dicacah halus, tambah dengan telur yang ada. Tampilkan situ. Dan anak-anak itu adalah punya sifat tidak melihat volume, tapi dia cantiknya. Menarik, itu yang penting. Justru di sana kantin harus bisa merubah yang dijual menjadi yang lebih menarik. Contohnya gini, teman-teman akan tahu sebenarnya, sushi itu dari mana tahu? Sushi makan dari mana? Jepang. Ya, Jepang. Dalamnya isinya apa? Ketika digulung ternyata ada sosisnya, tuna, ada wortelnya, dan lengkap semuanya. Dan kenapa kantin kita tidak pernah berpikir sampai sana? Yang kedua, sushi nggak pernah lonjoran seperti lontong, ya nggak? Dipotong kecil-kecil, sama dengan pizza. Pizza itu ketika kita menyediakan untuk mie-nya, nggak akan menginjak gunung. Hanya sendok kecil, plek. Kenapa? Begitu masih anak-anaknya pisahnya habis. Itu yang penting. Justru apa? Justru sekarang kita harus bagaimana merubah penjualan yang tadinya volumenya besar, perkecil tapi enak. Itu caranya. Sehingga seandainya nanti itu produknya itu tidak habis, ruginya nggak banyak-banyak amat. Atau kalau enggak, soto sekarang. Ada soto yang dijual dari pagi sampai jam 10. Habis itu habis. Orang kan nyari, aduh sayang habis, besok lagi. Justru itu sebenarnya strategi-strategi seperti itu yang harus dipelajari oleh kawan-kawan di kantin. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Toto. Di pojok bawah sumber edisi Januari ini, saya ingin masing-masing dari bapak-bapak yang ada di sini memberikan closing statement. Mungkin makan bergizi gratis ini di awal sudah kayak banyak penolakan juga, banyak juga yang merasa ini tuh kayak apa sih ini programnya kayak kurang maksimal gitu karena memang masih awal juga ya, terhitung masih 9 hari berjalan begitu. Tapi yang jelas tadi disampaikan oleh ketiga narasumber, bapak-bapak semua di sini optimis kalau ini bisa survive asalkan ada beberapa catatan begitu ya. Tapi
pesan apa sih yang ingin bapak-bapak di sini sampaikan untuk terkhusus program makan bergizi gratis? Mungkin mulai dulu dari Prof. Subedjo. Memandang program ini prospektif dan baik dengan catatan, dengan prasyarat ya. Dengan prasyarat sebesar-besarnya harus melibatkan partisipasi lokal. Tadi misalnya kalau memang bahan bakunya tersedia secara lokal ya jangan mengandalkan bahan baku dari luar. Kalau ini bisa dilakukan, saya kira tujuan keempat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat akan tercapai. Lalu mekanismenya itu mestinya nanti perlu dipikirkan tidak hanya single mekanisme tapi mungkin dimungkinkan beberapa mekanisme. Sehingga ada yang bisa dikelola di level desa, ada yang dikelola di level unit yang lain. Yang penting akuntabilitasnya ada, transparansinya ada, kemudian memenuhi standar. Itu kira-kira. Terima kasih. Siap, terima kasih. Prof. Toto. Kami berharap bahwa masyarakat dukung program yang mulia ini, makanan bergizi. Saya yakin bahwa masa depan bangsa kami akan lebih maju dan jauh lebih hebat serta sehat. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Toto. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Tentu saja yang pertama adalah bahwa program ini mari kita dukung bersama, tetapi jangan sampai kemudian menjadi sekedar gimmick, hanya menjadi program yang formalitas, diklaim oleh para petinggi pejabat. Ini program ide saya, di daerah juga banyak melibatkan kepentingan-kepentingan itu. Sementara tujuannya tidak tercapai. Yang kedua, program mestinya melibatkan banyak masyarakat lokal, jangan sampai kemudian hanya oleh kelompok tertentu. Dan yang ketiga, juga jangan sampai menjadi lahan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kelompoknya sendiri. Tadi sudah disinggung antara lain supaya kemudian tidak dikorupsi. Dulu tadinya 25.000 per paket, kemudian turun menjadi 20.000, turun menjadi 10.000. Nanti kalau kemudian kepentingan untuk mengambil ini terlalu banyak, mau berapa lagi gitu ya di lapangan. Jadi ini harus betul-betul kita awasi. Mudah-mudahan dengan begitu program ini akan memberi manfaat yang optimal, tentu saja akan meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia dan supaya kemudian kita meraih nanti tahun emas di tahun 2045 dengan anak-anak dan generasi muda yang lebih punya daya pikir yang cerdas. Terima kasih. Siap, terima kasih Prof. Wahyudi. Jadi arti ini kita siap mendukung dalam konotasi yang baik begitu ya. Dari segi pertanian tadi tentu komoditi pangan lokal juga perlu ditingkatkan. Dari segi kesehatan atau gizi tentunya harus terus dipantau begitu ya, agar tidak istilahnya kayak kurang begitu. Yang penting tadi bisa disampaikan kualitasnya dulu dibandingkan kuantitas begitu ya Prof. Toto ya. Dan juga dari segi kebijakan juga terkait dengan akuntabilitas, lalu juga terkait dengan keterbukaan begitu ya. Semuanya harus disampaikan sebaik-baiknya dan tentunya harus kita kawal bersama, tidak hanya kita saja mungkin di lingkungan institusi pendidikan, tapi kita bersama dengan teman-teman media juga wajib untuk mengawal program makan bergizi gratis ini. Luar biasa, terima kasih, kita berikan tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita di siang hingga sore hari ini. Dan sebelum kita tutup, Prof. Subedjo, Prof. Toto, dan juga Prof. Wahyudi, ada sedikit cenderamata dari kantor Sekretariat Universitas. Mohon berkenan Mas Gusti untuk bisa menyerahkan, iya sebentar Mas Gusti ya. Cenderamata dari kantor Sekretariat Universitas. Terima kasih Prof. Wahyudi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tadi mengulas banyak terkait dengan kebijakan. Juga terima kasih kepada Prof. Toto. Terima kasih sudah banyak mengulas terkait dengan gizi dari makanan bergizi gratis. Dan juga kepada Prof. Subedjo dari Fakultas Pertanian terkait dengan pangan lokal. Iya, mau di depan nggak apa-apa loh, yang cocok mau jongkok di depan boleh loh.